Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Di tengah ketenangan An yang Belanda, berdirilah kuil Lin Chuan yang menyimpan sebuah misteri luar biasa. Di sanalah tersimpan Jinsen yang tidak membusuk, sebuah fenomena yang mengundang decak kagum sekaligus perdebatan antara keajaiban spiritual dan penjelasan ilmiah. Kisah ini telah menginspirasi banyak pihak, mengaitkan tradisi kuno Nai dan Tao, inti spiritual Tao, dengan pencapaian ilmiah modern yang masih menyisakan tanda tanya hingga kini. Awal mula dan latar belakang sejarah. Cerita ini bermula dari sebuah dokumenter yang dihasilkan di Yan'an Shaanxi pada tahun 1996. Dokumenter itu menampilkan seorang kakek tua bernama Wu Yunjing, sosok yang memiliki rambut putih bak anak kecil, dan penampilan yang tak lekang oleh waktu. Wu Yunjing dikenal sebagai praktisi spiritual yang mendalami ajaran Buddha dan Tao secara bersamaan. Ia bahkan pernah mengajarkan rahasia Neidan, inti spiritual Tao, kepada murid-muridnya sebelum akhirnya memberikan pesan yang mengguncang jiwa. Saya akan menampilkan wujud Jinsen tidak membusuk untuk mengungkapkan sesuatu. 3 tahun kemudian, kalian boleh menggali saya. Jika tubuh saya tidak membusuk, itu tanda bahwa saya telah berhasil dalam latihan Neidan dan mencapai pencerahan. Sebaliknya jika membusuk, berarti saya belum berhasil. Pesan inilah yang mengantar pada eksperimen spiritual yang menciptakan sebuah fenomena yang tak terduga. Ketika jasadnya digali 3 tahun kemudian, ditemukan bahwa tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan, melainkan tampak kering dan terawetkan. Perjalanan hidup seorang pendeta legendaris. Kisah Wu Yunjing tak semata-mata berakhir pada fenomena jasad yang tidak membusuk. Menurut kepercayaan penduduk setempat, saat ia melukis pada tahun 1998, usianya sudah mencapai 160 tahun. Sejarah kehidupannya pun begitu memikat. Asal-usul dan masa muda. Wu Yunjing diyakini lahir di kawasan Thun, Xinjiang, Belanda. Sejak usia muda, ia sudah berguru kepada para pendeta Tao dan diusulkan untuk berkelana oleh seorang pendeta besar karena perhitungan hari lahir yang istimewa. Perjalanan spiritualnya membawanya menyusuri masa-masa penuh gejolak dari era Xianfeng, masa perang candu, hingga era intervensi oleh 8 negara dan masa kekacauan dinasti Qing. Mendalami ajaran Buddha dan Tao. Setelah menimba ilmu dari para pendeta, ia akhirnya menetap di Yan'an Shaanxi untuk mendalami ajaran Buddha. Dalam dokumenter tahun 1996, terlihat sosoknya yang bugar dengan pahanya yang berotot. Kebiasaannya makan porsi besar dengan selera khusus terhadap sayuran, serta penolakannya terhadap daging. Konon, ia mempelajari Neidan 9 tahapan yang diwariskan oleh seorang pendeta Tao dari era dinasti 5, yang konon gurunya adalah Chong Lichuan dan Lu Tongpin, tokoh legendaris dalam sejarah spiritual Tiongkok. Kehidupan di antara dua dunia. Wu Yunjing tidak hanya sekadar mendalami kedua ajaran itu, melainkan juga mempraktekkan keduanya secara simultan. Keahliannya dalam menggabungkan praktek Buddhis dan Tao mengundang perhatian banyak kalangan, baik masyarakat umum maupun para ahli pelestarian budaya. Hingga saat ia muncul dalam dokumenter, namanya telah menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di kalangan masyarakat di Shaanxi. Eksperimen spiritual dan penemuan Jinsen yang tidak membusuk. Setelah tampil dalam dokumenter, kisah Wu Yunjing semakin merambah ke ranah mistik. Tak lama setelah muncul di Yan'an, ia menghilang secara misterius. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1998, kabar tentang dirinya kembali muncul. Kali ini, ia meninggalkan pesan terakhir di sebuah kuil Buddha rusak di Hanwang, Anyang, Henan, sebelum menuju ke kuil Lin Chuan di Belanda.
pesan terakhir dan prosedur penguburan. Dalam pesan yang ditinggalkannya, ia menginstruksikan murid-muridnya untuk menyiapkan sebuah gentong khusus di atas stupa kuil Lin Chuan. Instruksi tersebut mencakup pembuatan lubang kaca pada gentong yang disertai lampu agar kondisi jasad dapat dipantau secara berkala. Selain itu, murid-muridnya menaburkan abu dupa yang konon mampu menyerap kelembapan, meletakkan alas duduk, dan menyegel gentong dengan semen sebagai upaya menjaga keutuhannya. Momen penggalian yang menegangkan. Pada malam Natal, 24 Desember 2000, petugas Biro Pelestarian Peninggalan Budaya mengambil langkah berani dengan membuka gentong lebih awal, sebelum 3 tahun penuh. Kekhawatiran mereka adalah jika harus menunggu terlalu lama, kondisi jasad yang sudah diawetkan bisa berubah drastis dan menimbulkan kehebohan. Saat gentong dibuka, yang terlihat adalah sosok kakek dengan jubah tauk putih. Meski tampak ada tanda embun pada kaca, seluruh tubuhnya tetap utuh dan terlihat seperti baru saja menjalani proses pengawetan alami. Foto-foto dokumentasi dan rekaman televisi yang diperoleh dari stasiun TV setempat semakin menguatkan kesaksian tersebut. Uji ilmiah dan analisis medis. Kisah fenomenal ini tidak hanya menarik perhatian dari kalangan spiritual, tetapi juga dari dunia ilmiah. Tim investigasi, termasuk para dokter dan ahli pelestarian budaya, melakukan serangkaian pengujian untuk memastikan keaslian fenomena ini. Pencarian jejak bahan kimia pengawet. Salah satu uji coba yang dilakukan adalah dengan mengambil sampel udara dari dalam kotak pajangan yang tertutup rapat. Tujuannya adalah mencari jejak formaldehyda atau zat pengawet lain yang bisa digunakan untuk mumi modern. Hasilnya menunjukkan tidak ada uap formalin yang terdeteksi, sehingga menguatkan klaim bahwa proses pengawetan yang terjadi adalah alami. Biopsi jaringan dan struktur mumi. Pengambilan sampel jaringan tubuh kakek tersebut mengungkapkan bahwa struktur jaringan sangat kering, menyerupai mumi gurun yang ditemukan di lembah pegunungan Alpen atau di daerah kering sungai Lop Nor. Proses ini diyakini berkaitan dengan teknik meditasi mendalam, puasa, bigu, yang menurunkan asupan sehingga menghambat pertumbuhan bakteri, serta lingkungan dalam gentong yang sempit dengan lampu minyak yang menghabiskan oksigen. Fenomena pertumbuhan gigi. Salah satu aspek paling mengejutkan adalah pengujian terhadap usia kakek yang ternyata menghasilkan angka yang tidak sesuai dengan kisahnya. Pemeriksaan gigi menunjukkan usia sekitar 40 tahun saja, padahal kepercayaan umum mengklaim bahwa ia telah berusia 160 tahun. Seorang pendeta Tao yang pernah mengajarinya menyatakan bahwa pada masa lalu, seluruh set giginya pernah tumbuh kembali secara utuh. Penjelasan ilmiah terbaru bahkan mengungkapkan bahwa dalam gusi dan tulang rahang terdapat gelombang gigi ketiga yang biasanya terhambat oleh protein tertentu. Bila protein tersebut terblokir melalui terapi hormon atau metode lainnya, gigi baru dapat tumbuh, sehingga mungkin saja metode Neidan yang diterapkan kakek tersebut turut memicu pembaruan pada jaringan tubuhnya. Jejak sejarah dan bukti tertulis. Investigasi mendalam juga menelusuri catatan sejarah untuk menemukan jejak kehidupan Wu Yunjing. Salah satu temuan mengejutkan adalah sebuah artikel koran Renmin Reipao, terbitan 10 September 1980. Dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa Wu Yunjing lahir pada tahun dinasti Tao Kuang 1839 dan pada waktu itu usianya mencapai 142 tahun. Ia pernah diangkat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Politik Provinsi Shaanxi, menunjukkan bahwa kehadirannya di dunia tidak hanya sebatas praktek spiritual melainkan juga dalam lingkup sosial dan pemerintahan. Selain catatan tertulis, masyarakat setempat di Shaanxi menyebutkan bahwa mereka telah melihat sosok kakek tersebut sejak kecil, bahkan ketika kakek nenek mereka masih hidup.
Bukti sejarah inilah yang semakin menambah bobot keaslian kisah tersebut. Perdebatan dan pesan mendalam di balik misteri. Misteri Jinsen di kuil Lin Chuan menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab secara tuntas. Di satu sisi, terdapat penjelasan ilmiah tentang cara mengawetkan tubuh melalui kombinasi puasa, meditasi, dan pengaturan lingkungan mikro. Di sisi lain, ada kisah keajaiban spiritual yang mengaitkan kemampuan seorang praktisi Neidan untuk membekukan tubuhnya sebagai bukti pencapaian pencerahan. Pertanyaan tentang panjang umur. Bagaimana mungkin seseorang yang dikabarkan berusia 160 tahun bisa memiliki gigi yang tampak baru, seolah-olah usianya hanya 40 tahun? Adanya fenomena pertumbuhan kembali gigi menantang logika penuaan biologis dan membuka kemungkinan bahwa teknik meditasi dan latihan Neidan mampu mempengaruhi hormon serta protein dalam tubuh. Kemungkinan sinergi antara tradisi dan sains modern. Di era modern, ketika para peneliti menggunakan kecerdasan buatan AI untuk memecahkan misteri lipatan protein dan potensi perpanjangan umur, kisah Wu Yunqing menjadi cermin dari kemungkinan bahwa tradisi kuno memiliki rahasia yang mungkin sejalan dengan penemuan ilmiah terbaru. Apakah mungkin teknik Neidan dalam ajaran Tao yang selama ini dianggap sebagai ilmu mistik sebenarnya memiliki dasar mekanisme biokimia yang dapat menghambat proses penuaan? Sisi spiritualitas dan warisan budaya. Terlepas dari penjelasan ilmiah, kisah ini menyentuh hati banyak orang karena memberikan pesan spiritual mendalam. Di balik fenomena Jinsen yang tidak membusuk, tersimpan pesan tentang ketekunan, kepercayaan, dan pengabdian seorang pendeta yang telah mengabdikan hidupnya untuk mencari kebenaran. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam dunia yang penuh misteri, ada hal-hal yang melampaui logika konvensional, sesuatu yang menginspirasi dan memicu keingintahuan umat manusia akan rahasia kehidupan. Keajaiban yang terus menantang waktu. Hingga liputan CCTV tahun 2010, tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa kisah Wu Yunqing hanyalah tipuan. Baik dari sudut pandang sejarah, dokumentasi visual, maupun hasil pengujian ilmiah, setiap elemen dalam cerita ini tampak saling melengkapi dan menambah dimensi keajaiban yang sulit dijelaskan. Apakah benar tubuhnya diawetkan melalui teknik meditasi dan puasa, atau adakah rahasia lain yang belum terungkap? Misteri ini terus menjadi bahan perdebatan di kalangan peneliti, praktisi spiritual, dan masyarakat umum. Kisah misteri Jinsen di kuil Lin Chuan tidak hanya mengungkapkan fenomena yang menakjubkan, tetapi juga mengajarkan kita untuk selalu terbuka pada kemungkinan bahwa ilmu pengetahuan dan kepercayaan tradisional dapat berjalan beriringan. Di tengah era modern dengan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan, kisah Wu Yunqing seolah mengingatkan bahwa ada banyak rahasia dalam alam semesta yang belum terpecahkan, rahasia yang mungkin suatu hari nanti akan menjembatani dunia mistik dan ilmiah. Dengan demikian, misteri ini tetap hidup dalam ingatan, menginspirasi dan menantang kita untuk terus mencari kebenaran, menggabungkan keajaiban spiritual dengan penjelasan ilmiah demi pemahaman yang lebih dalam tentang arti kehidupan dan ketahanan tubuh manusia. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.